Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya mahasiswa. Kita kembali lagi pada mikroekonomi. Sekarang kita masuk ke bab konsep elastisitas dan aplikasinya dan teori perilaku konsumen, di mana kita akan membahas mengenai utilitas dan kurva indifference. Nah, ini ada dua bab, langsung Ibu satukan saja dan langsung diringkas biar nanti kita bisa langsung minggu depannya UTS. Oke. Nah, kita masuk kepada subpokok bahasan. Di sini ada dua bab, masing-masing bab terdiri dari bahasan-bahasan. Yang pertama, konsep elastisitas dan aplikasinya, kita akan membahas mengenai elastisitas permintaan. Lalu yang kedua adalah elastisitas penawaran. Kemudian di bab teori perilaku konsumen, di situ kita akan membahas mengenai pengertian dan asumsi utama, pendekatan kardinal dan juga pendekatan ordinal atau kurva indifferent. Ya, kita masuk kepada konsep elastisitas dan aplikasinya. Di sini ada elastisitas permintaan. Di sini elastisitas permintaan itu mempunyai pengertian ya, di mana pengertiannya itu adalah elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang itu sendiri, atau kalau bahasa asingnya adalah price elasticity of demand. Sedangkan elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang lain itu disebut elastisitas silang ya, atau cross elasticity. Dan bila dikaitkan dengan pendapatan disebut dengan elastisitas pendapatan atau income elasticity. Nah, khusus untuk yang ini memang elastisitas permintaan itu kan mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang memengaruhinya, atau bila keadaan ceteris paribus. Nah, di bab sebelumnya juga kita telah membahas bahwa setidaknya ada 3 faktor yang penting yang juga mempengaruhi permintaan. Apa saja? Yang pertama adalah yaitu harga barang itu sendiri, lalu kedua harga barang lain, dan pendapatan. Nah, untuk yang elastisitas di sini ada rumusnya ya. Elastisitas harga, price elasticity of demand, ini adalah presentase perubahan jumlah barang yang diminta berbanding dengan presentase perubahan harga. Di mana rumusnya? ED itu elastisitas permintaan ya, D itu demand ya, permintaan, sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi delta Q. Nah, apa itu Q? Q itu adalah quantity, sedangkan P-nya itu price. Kalau ada delta Q dibagi delta P itu berarti perubahan. Q-nya perubahan barang atau jumlah, kemudian perubahan P-nya adalah perubahan harga ya. Nah, nanti khusus untuk yang ini kita akan mencoba untuk menghitung contoh kasus nanti di Google Meet ya. Jadi Ibu tidak akan menerangkan ada di sini. Nanti kita akan mencoba berlatih ketika kita sedang Google Meet. Oke, nah kita langsung kepada faktor-faktor yang menentukan elastisitas harga. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah tingkat substitusi, yang kedua jumlah pemakai, kemudian yang ketiga adalah proporsi kenaikan harga terhadap konsumen, dan yang keempat adalah jangka waktu. Apa tingkat substitusi maksudnya? Di sini adalah penjelasannya, makin sulit mencari substitusi suatu barang permintaan, maka makin inelastis. Contoh misalnya beras bagi masyarakat Indonesia itu sulit dicari substitusinya ya, karena itu permintaan beras itu inelastis. Garam tidak mempunyai substitusi, oleh karena itu permintaannya inelastis sempurna. Walaupun harganya naik banyak, orang tetap membelinya, dan seandainya harganya turun banyak, orang tidak lantas akan memborong garam. Lalu kalau dari jumlah pemakai, nah makin banyak jumlah pemakai, permintaan akan suatu barang makin inelastis. Nah, misalnya hampir semua suku bangsa di Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Ini penjelasan lain mengapa permintaan beras di Indonesia inelastis. Penjelasan ini sebenarnya menunjukkan bahwa elastisitas harga dipengaruhi oleh pokok tidaknya suatu barang bagi kita. Ya, jadi semakin pokok suatu barang, semakin juga inelastis permintaannya.
Namun, pokok tidaknya suatu barang adalah relatif. Misalnya pesawat televisi, bagi orang-orang di kota mungkin sekali termasuk barang kebutuhan pokok ya, tetapi kalau bagi masyarakat desa merupakan barang mewah sehingga pembeliannya dapat ditunda bila harganya sedang naik. Kemudian proporsi kenaikan harga terhadap konsumen, ini bila proporsi tersebut besar maka permintaan cenderung lebih elastis. Contohnya begini, garam dan TV. Nah, meskipun misalnya harga garam itu naiklah 50%, katakanlah begitu. Kemudian kenaikan tersebut mungkin hanya Rp1.000 ya, yang merupakan bagian yang sangat kecil dan dari pendapatan sebagian besar keluarga. Nah, sebaliknya kalau harga TV naik 5% saja dalam jumlah nominal yang uang biasa sudah 125.000 harganya ya, dan cukup menyebabkan sejumlah keluarga menunda ya kalau naik untuk membelinya sampai tahun depan misalnya. Lalu jangka waktu permintaan atas suatu barang juga mempunyai pengaruh ya terhadap elastisitas harga. Namun hal ini tergantung pada apakah barangnya durable atau non durable. Selanjutnya mengenai pengaruh jangka waktu terhadap elastisitas, ya, ini juga akan diuraikan dalam butir 3 di belakang, misalnya mengenai elastisitas jangka pendek dan juga jangka panjang, yang sebenarnya ya pembahasannya tidak akan jauh dari elastisitas permintaan. Di sebelah kanan di sana di layar ada bentuk-bentuk elastisitas permintaan. Nah, itu kurva kalau inelastis sempurna dia naik ke atas ya, Q-nya tegak gitu, E sama dengan 0 ya. Jadi walaupun misalnya jumlah barangnya dia ke angka 2 misalnya. Nah, maka walaupun misalnya tetap 2 harganya naik ya dia naik aja gitu. Nggak ada untuk berubah harga lalu berubah jumlah barang, tidak. Jadi yang berubah hanya harganya saja gitu. Lalu inelastis ini yang tadi contohnya adalah beras, kebutuhan beras ya. Ini E kurang dari 1. Lalu elastisitas uniter di sini E sama dengan 1 ya. Jadi kalau 30 dengan 20 jadi berbanding sama, cenderung E itu sama dengan 1. Kalau elastis berarti E itu lebih dari 1. Misalnya kalau harganya 20, kuantitinya 40, lalu naik harganya dari 20 ke 30, sedangkan turun ya kuantiti barangnya jadi 20, maka ini yang disebut dengan elastis. Lalu kalau elastis sempurna itu tidak terhingga ya, E sama dengan tidak terhingga. Jadi mau berapapun jumlahnya, harganya tetap sama. Itu yang dimaksud dengan elastisitas sempurna. Ya, kita masuk kepada elastisitas penawaran. Tadi sudah permintaan, sekarang penawaran. Apa sih elastisitas penawaran? Di sini elastisitas penawaran dilambangkan dengan ES ya, dapat didefinisikan dengan analogi logika yang sama dengan elastisitas permintaan. Elastisitas penawaran itu adalah angka yang menunjukkan berapa persen jumlah barang yang ditawarkan berubah bila harga barang berubah 1%. Elastisitas penawaran ini dapat dikaitkan dengan faktor-faktor ya atau variabel lain yang dianggap memengaruhinya, misalnya tingkat suku bunga ya, tingkat upah, harga bahan baku dan harga bahan antara lainnya. Di sini ada rumusnya juga hampir mirip, yaitu sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q ya. Nah, faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran ada 3. Pertama, jenis produk. Nah, jenis produk misalnya apa? Di sini produk pertanian ya. Produk pertanian itu umumnya inelastis sebab produsen tidak mampu memberikan respon yang cepat ya terhadap perubahan harga. Jika misalnya harga beras naik, misalnya 10%, nah petani ini harus menanam dahulu ya, dan baru 3-4 bulan kemudian dapat memanen hasil. Sementara kurva penawaran produk industri kan umumnya elastis, sebab mampu berespons cepat terhadap perubahan harga. Bila harga tekstil meningkat, pabrik tekstil akan memperpanjang jam kerja mesin, menambah pekerja harian, atau memberikan kesempatan
lembur. Kemudian yang kedua, faktor yang menentukan elastisitas penawaran adalah sifat perubahan biaya produksi ya. Jadi selain tergantung pada jenis produk, elastisitas juga dipengaruhi oleh sifat perubahan biaya ya, biaya produksi. Nah, di sini apakah biaya produksi akan meningkat dengan cepat atau lambat apabila produksi ditambah? Itu tergantung pada beberapa faktor. Misalnya faktor tingkat penggunaan kapasitas perusahaan ataupun faktor dari kemudahan memperoleh faktor-faktor produksi itu sendiri. Yang terakhir, yang menentukan elastisitas penawaran adalah jangka waktu. Jangka waktu itu dapat mempengaruhi besarnya elastisitas penawaran ya, yang akan diuraikan di sini juga dalam mengenai elastisitas. Di sana ada elastisitas jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi kalau pendek bagaimana penawarannya, jangka panjang bagaimana elastis penawarannya. Nah, seperti itu. Tergantung waktu. Nah, di sebelah kanan di sana ada gambar kurva penawaran ya. Di sana penawaran inelastis sempurna disatuin ya, dan elastis sempurna. Jadi disatukan. Sebenarnya sih sama saja ya. Kalau yang sebelumnya itu dipisah, kalau ini disatukan. Yang membedakan simbolnya ES di situ. Nah, ini juga sama. Ini adalah kurva dari kurva penawaran, ada inelastis, kemudian ada elastis dan elastis uniter. Jadi disatukan jadi 3 garis, ya. Next, kita masuk kepada teori perilaku konsumen ya, yang sudah masuk ke bab selanjutnya nih. Kita akan mengetahui apa itu utilitas dan juga apa itu kurva indifference ya. Nah, utilitas itu utility kalau bahasa asingnya, ini adalah manfaat yang diperoleh karena mengkonsumsi suatu barang. Nah, utilitas ini merupakan ukuran manfaat ya suatu barang dibanding dengan alternatif penggunanya. Digunakan untuk pengambilan keputusan oleh konsumen. Nah, utilitas total di sini dilambangkan dengan TU ya. TU, total utility, adalah manfaat total yang diperoleh dari seluruh barang yang dikonsumsi. Lalu kalau ada lagi istilah utilitas marginal, apa itu? Ini adalah tambahan manfaat yang diperoleh karena menambah konsumsi sebanyak 1 unit barang. Nah, kemudian kita akan masuk lagi kepada teori kardinal yang menyatakan bahwa kegunaan itu dapat dihitung secara nominal ya. Sebagaimana misalnya kita menghitung berat kita, berat badan kita itu kan bisa dihitung dengan gram atau kilogram. Panjang misalnya juga bisa dihitung dengan sentimeter ataupun meter. Nah, kurva indiferensi ini menurut teori ordinal kegunaannya justru berbeda dengan teori kardinal, yaitu kalau teori kardinal dapat dihitung, kalau ordinal tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan ya, sebagaimana kita menilai kecantikan. Nah, dia lebih cantik dari kamu misalnya gitu. Dan juga kepandaian seseorang. Nah, untuk menjelaskan teori ordinal ini menggunakan kurva indifferensi atau indifference curve. Nah, kurva indifferensi ini adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi 2 macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Seperti apa sih kurvanya? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini dia adalah kurva dari indiferensi. Di sini misalnya ada konsumsi listrik PLN, X, dan Y, konsumsi listrik dari genset ya. Nah, di sini U itu tingkat kepuasan ya. Nah, tingkat kepuasan ini sama dengan X dikali Y. Berarti tingkat kepuasan itu ada, terpenuhi kalau misalnya konsumsi listrik dikalikan dengan genset begitu. Lalu di sebelah sini juga ada makanan dan pakaian. Yang melengkung itulah yang dinamakan kurva indifferent. Nah, di bawahnya juga sama ya. Nah, itu ada asumsi. Apa itu asumsi? Asumsi kurva indiferensi itu ada 3. Yang pertama, semakin jauh kurva indiferensiasi dari titik origin, maka semakin tinggi ya tingkat kepuasannya.
Lalu yang kedua, apabila kurva cembung ini mengasumsikan bahwa adanya kelangkaan, bila suatu barang makin langka harganya makin mahal gitu. Nah, kurva indiferensi ini tidak saling berpotongan ya. Kenapa? Karena agar asumsi transitivitas ini terpenuhi. Oke, semoga kalian bisa paham dan bisa mengerti. Terima kasih banyak. Video materinya sudah ditonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.